Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 03. Dibawa ke mansion utama. Dad. Selviana tak percaya dedinya akan mengatakan hal seperti itu. Apa yang kedua pria itu lakukan saja Selviana tidak tahu menahu dan kini Dad Jordi mengatakan bahwa dirinya bukan lagi putrinya. Ikut dengannya. Ia sudah membelimu. Jangan melawan dan jangan membantah. Setidaknya buat dirimu berguna bagi keluarga ini, kata Dad Jordi, membuat Selviana meringis menahan sakit namun tak berluka di dalam dirinya. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Tanya Selviana pada Jimmy saat mereka sudah berada di dalam mobil. Selviana tertawa kecil seakan mengejek dirinya sendiri. Pertanyaannya sama sekali tak ditanggapi oleh Jimmy. Apa yang kamu harapkan, Selviana? Berharap ia bersikap sopan padamu dan menjawab semua pertanyaan yang kamu tanyakan. Jangan berharap pada siapapun atau bahkan pada dunia ini, karena kamu tak akan mendapatkan apapun. Bahkan kedua orang tuamu pun tak menginginkan kehadiranmu dan keberadaanmu dianggap kesialan bagi mereka. Batin Selviana. Hingga mobil tersebut melaju dan kini memasuki halaman sebuah mansion besar. Selviana turun dan menatap bangunan besar itu. Ia seakan sudah tahu apa yang akan ia hadapi di dalam sana. Silakan masuk. Tuan sudah menunggu Anda di dalam, kata Jimmy mempersilakan. Selviana menghela nafasnya pelan kemudian mengikuti langkah Jimmy memasuki mansion besar itu. Di dalam mansion itu, hanya tinggal Robert dan kedua asistennya. Ia memang sengaja berpisah dari kedua orang tuanya dengan alasan tak ingin dikasihani. Lexi dan Gia akhirnya memberinya izin, dengan catatan Robert harus tinggal bersama Jimmy dan Eric, agar kalau ada apa-apa bisa segera dibantu. Selviana masuk ke dalam mansion tersebut. Matanya menatap ke sekeliling melihat betapa besarnya mansion tersebut. Rumah Dad Jordi tak sebesar itu, membuat Selviana masih menelisik sekeliling. Hingga sebuah suara membuatnya tersadar dari lamunannya. Ah, seorang pembunuh telah tiba. Bagaimana rasanya tinggal di dalam penjara? Menyenangkan berkumpul bersama teman sepermainan. Mata Selviana menatap trauma ke arah Robert. Perkataan yang diucapkan pria itu sungguh menyakitkan hati. Apa semua ucapannya tak pernah ia saring terlebih dahulu. Sungguh, Selviana benar-benar menyesal pernah kagum dengan pria yang ada di hadapannya ini. Namun, mata Selviana menangkap bahwa Robert kini duduk di atas sebuah kursi roda. Apa ia tak bisa berjalan? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Batin Selviana. Jim, siapkan semuanya. Perintah Robert, dan kurung dia dulu agar ia tidak melarikan diri. Apa maksudmu ingin mengurungku? Tanya Selviana. Aku sudah membayar kesalahanku di dalam penjara selama 6 tahun. Apa itu belum cukup bagimu? Cukup. Apa menurutmu 6 tahun cukup untuk menggantinya? Kalau kamu tidak membuatnya meninggal, saat ini aku sudah hidup bahagia dengannya. Kami sudah menikah dan memiliki anak. Kamu menghancurkan semua impianku. Bahagia. Apa kamu yakin menikah dengannya akan membuatmu bahagia? Tanya Selviana. Kalau saja Robert tahu kebenarannya, apa ia masih mau menjalin hubungan dengan Vianis? Tentu saja aku akan bahagia. Kamu menghancurkan semuanya, karena itu kamu juga harus ikut hancur. Teriak Robert. Jika melihat sikapnya, aku mengerti bahwa apapun yang akan kukatakan tak mungkin ia mempercayainya. Sejak hari itu, hidupku memang sudah hancur. Batin Selviana. Selviana diam tak menanggapi lagi perkataan Robert. Ia tak ingin membuang-buang energinya untuk mengatakan kebenaran. Biar saja Robert hidup dengan dunianya sendiri. Selviana mengikuti langkah Jimmy menuju sebuah ruangan.
Berantakan dan berdebu, itulah ruangan yang ia lihat saat ini. Namun, ia tak mengeluh, membuat Jimmy sedikit menautkan kedua alisnya karena heran. "Di sini kamar tidur Anda," kata Jimmy. Sylviana diam dan masuk tanpa berkata-kata. Lah duduk di tepi sebuah tempat tidur yang terlihat sudah usang dan tua. Hanya seulas senyum yang bisa Sylviana berikan untuk dirinya sendiri saat ini. "Tenangkan dirimu, Sylviana. Jika saatnya tiba, kamu akan mati dengan sendirinya. Jika belum mati, berarti masih ada sesuatu yang harus kamu lakukan di dunia ini." Batin Sylviana. Tak ada pengucapan janji pernikahan ataupun resepsi. Robert dan Sylviana hanya menandatangani sebuah surat dari pencatatan sipil yang dilegalisasi oleh negara. Mereka berdua juga menandatanganinya di tempat terpisah. "Bukankah ia membenciku? Mengapa ia memaksakan sebuah pernikahan padaku?" Batin Sylviana saat melihat surat nikah di hadapannya, yang diberikan oleh Jimmy untuk ia tanda tangani. Pernikahan biasanya terjadi antara dua orang yang saling mencintai. Acara tersebut akan dihadiri oleh keluarga mereka masing-masing. Namun, tak ada cinta di dalam pernikahannya dan tak ada keluarga lagi yang ia miliki. Ia dijual, ia dibuang, ia tak diinginkan. "Yang terjadi, terjadilah," gumam Sylviana sesaat sebelum ia menandatangani surat tersebut. Tak ada ucapan selain itu, kemudian ia memberikannya pada Jimmy. Setelah itu, Sylviana diminta masuk ke dalam sebuah ruangan yang Sylviana simpulkan sebagai gudang. Tak berbeda jauh dengan ruangan yang ia tempati, tapi ini lebih banyak isinya. "Bersihkan ruangan ini. Jangan sampai ada debu setitik pun," jelas Jimmy. "Aku mengerti," jawab Sylviana. Jimmy meninggalkan Sylviana sendiri. Sylviana pun mulai membersihkan ruangan tersebut. Beberapa kali ia bersin dan terbatuk karena debu yang beterbangan. Dulu saat tinggal bersama Dad Jordi, ia juga diperlakukan dengan tidak baik, namun semua kebutuhannya terpenuhi. Sylviana menerima semuanya. Oleh karena itu juga, Sylviana ingin secepatnya bekerja dan keluar dari rumah Dad Jordi. Kini, ia benar-benar sudah keluar dari sana, bukan karena ia bisa menghidupi dirinya sendiri, tapi karena dijual. Miris sekali hidup Sylviana, demikian pikirnya. Sylviana mengambil seember air yang akan ia gunakan untuk mengepel ruangan yang ia bersihkan tadi. Namun saat ia melangkah keluar dari kamar mandi belakang dan berjalan mendekati ruangan tadi, seseorang mendorongnya hingga ia terjatuh. Ember yang ia bawa pun ikut terpelanting dan air pun sudah tumpah kemana-mana. Sylviana yang merasakan sakit karena siku tangannya terbentur dan sedikit terseret pun menoleh. Ia melihat Robert yang tersenyum mengejek ke arahnya. Sylviana tak membalas apapun meski ia mengumpat di dalam hatinya. Ia segera bangkit kemudian mengambil ember tersebut. Ia mengambil pel dan mulai mengeringkan lantai. Sylviana sendiri dalam keadaan basah, tapi ia tak mengganti pakaiannya. Dasar wanita tidak tahu diri. Sengaja membiarkan dirinya tetap basah agar bisa mempertontonkan dirinya. Menjijikkan. Dek. Meskipun sakit, tapi Sylviana hanya bisa diam dan terus menyelesaikan pekerjaannya. "Aku kuat. Aku pasti bisa melewati semua ini. Semangat Sylviana." Batin Sylviana. Biur. Seember air kembali disiram ke arah Sylviana yang tengah meringkuk di atas tempat tidur yang kasurnya telah lapuk. Dengan kaget ia terbangun dan langsung terduduk sambil mengusap wajahnya yang terkena air. "Bangun. Kamu kira kamu di sini majikan? Bangun sinakmu saja." Ingin sekali rasanya Sylviana menulikan telinganya. Ia berharap bahwa yang ia dengar hanya sebuah angin lalu.
Namun tiba-tiba kembali seember besar air diarahkan padanya, bahkan ember tersebut diletakkan hingga menutupi wajahnya. Pak! Telinga Selviana terasa berdengung ketika ia merasakan ember tersebut dipukul. Ia segera mengangkat ember tersebut dari kepalanya dan kini di hadapannya tampak sosok Robert dengan kursi rodanya. Di sebelahnya ada seorang pelayan yang telah siap dengan ember lain yang berisi penuh dengan air. Tak ada jam dinding di dalam kamar tersebut, tapi Selviana yakin bahwa matahari belum terbit karena suasana masih begitu gelap. Bersihkan kolam renang karena aku akan menggunakannya siang nanti. Kuras airnya dengan ember ini dan isi kembali dengan ember yang sama, kata Robert sambil menunjuk ember yang tadi menutupi wajah Selviana. Menguras kolam renang dengan ember. Yang benar saja. Apa kolam renang di rumahnya ini tidak memiliki sistem filter otomatis? Atau dia memang sengaja ingin mengerjaiku? Batin Selviana. Tak ada bantahan yang keluar dari mulut Selviana. Ia hanya bisa mengumpat di dalam hatinya karena tak ingin mendengar suara Robert dan menatap wajahnya yang menyebalkan. Selviana mengenakan pakaian pelayan yang diberikan padanya. Ia langsung mengambil ember dan berjalan ke arah kolam renang, tanpa membersihkan diri terlebih dahulu. Lagi pula ia akan kotor dan basah lagi, jadi lanjut saja, demikian pikir Selviana. Robert menatap Selviana dengan tajam hingga wanita itu keluar dari kamar tidur yang sebelumnya adalah kamar kosong dari pemilik sebelumnya. Ya, Robert memang membeli rumah itu dari pemilik sebelumnya yang pergi ke luar negeri dan menjual semua aset serta harta bendanya di kota London. Berjalan tanpa semangat ke arah taman belakang rumah, Selviana menenteng sebuah ember. Kini ia telah berdiri di samping kolam renang yang ternyata cukup besar. Ia menoleh dan melihat bahwa Robert berada di teras belakang dan mengawasinya. Aku sangat membencimu. Batin Selviana. Seember demi seember ia ambil air dari kolam renang dan membuangnya ke bagian tepi di mana ada saluran air. Namun sudah hampir setengah jam ia melakukannya, tapi volume air di kolam renang tersebut rasanya tidak berkurang sama sekali. Ah! Bodohnya dirimu, Selviana. Seharusnya kamu matikan dulu filternya. Kalau kamu terus membuangnya ke selokan tepi, ia akan masuk lagi ke kolam renang setelah dibersihkan. Batin Selviana. Akhirnya ia berjalan ke arah pinggir kolam dekat pepohonan. Di sana terdapat sebuah ruangan khusus yang ia yakini mengatur semua sistem air di kolam renang. Setelah mematikannya, ia mulai kembali menyendokkan air tersebut keluar dari kolam menggunakan ember. Lelah, itulah yang saat ini dirasakan oleh Selviana. Kedua tangan dan kakinya seperti remuk redam. Ingin sekali rasanya ia melawan tapi pria itu selalu mengancam akan menghancurkan perusahaan milik Datjordi. Meskipun Datjordi sudah tak menganggapnya sebagai putrinya, tapi bagi Selviana, Datjordi adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tak mungkin rasanya ia menghancurkan keluarganya sendiri. Matahari sudah meninggi dan Selviana yakin sebentar lagi Robert akan tiba di kolam renang seperti perkataannya tadi yang ingin menggunakan kolam renang. Namun, sampai lewat 2 jam, tak nampak batang hidungnya. Hingga akhirnya pukul 4 sore, saat Selviana sedang mencabuti rumput di halaman belakang, Robert datang bersama asisten pribadinya Jimmy dan juga beberapa orang pria yang menggunakan pakaian seperti teknisi. Aku ingin kolam renangku dibersihkan dan disterilkan. Aku tidak akan turun ke sana sebelum semua kuman dan virus di sana mati, apalagi ada makhluk menjijikkan yang tadi masuk ke dalam sana. Perintah Robert. Dek. Selviana bisa mendengar semua perkataan Robert karena pria itu berteriak. Mungkin juga Robert sengaja berteriak agar Selviana bisa mendengar hal itu.
Selviana mengepalkan tangannya di mana masih terkumpul rerumputan di sana. Ia merasa telah mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Dirinya bahkan dianggap sebagai makhluk menjijikkan oleh Robert. Apa sebaiknya aku bunuh saja dia? Bukankah dia telah menganggap aku sebagai pembunuh, jadi sekalian saja. Bahkan lebih nyaman berada di dalam penjara daripada di sini. Batin Selviana. Malam ini, Selviana tak bisa tidur dengan tenang. Tubuhnya yang terasa sangat lelah justru membuatnya kesulitan untuk tidur. Selain itu, kilatan kejadian saat kecelakaan terjadi dan kejadian sebelumnya kembali menghampiri ingatannya, membuat dirinya ketakutan. Aku membencimu. Sangat membencimu. Selviana kembali terbangun dengan peluh yang mengalir di dahinya. Wajah Vianis yang terlihat begitu membencinya terus terpatri dalam pikirannya dan selalu menghantui setiap malamnya. Apa aku harus terus membayar kesalahan yang sebenarnya tak kulakukan? Aku memang mengemudi dengan kecepatan tinggi, tapi itu bukan keinginanku, gumam Selviana sambil menutup wajah dengan kedua tangannya. Akhirnya Selviana keluar dari dalam kamar tidurnya dan pergi ke dapur. Ia ingin setidaknya minum air putih untuk membuat perasaan gelisahnya mereda. Namun, belum jauh ia melangkah dari kamar tidurnya, tatapan tajam seorang Robert Ray Smith membuatnya menghentikan langkah kakinya. Membersihkan gudang belakang saat malam hari dan dengan diri yang sangat lelah, membuat Selviana rasanya ingin pingsan saja. Apa pria bernama Robert itu sama sekali tak memiliki rasa belas kasihan? Lah bahkan menyiksa seorang wanita. Apa aku lebih baik mati saja? Dengan begitu lunas semua dendam miliknya. Batin Selviana. Keadaan dirinya yang sangat lelah dan pikirannya yang kurang fokus, membuatnya ingin mengambil jalan pintas. Matanya menelisik isi gudang yang baru ia bersihkan sebagian kecil, mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk mengakhiri hidupnya. Selviana menghela nafasnya pelan ketika tak menemukan apapun yang bisa ia gunakan. Ia terduduk di lantai gudang yang sangat kotor dan berdebu itu. Bekerja saja, Selviana. Kalau terlalu lelah juga nanti kamu akan pingsan dan mati, gumamnya sendiri. Baru ia mau mulai kembali membersihkan, suara menggelegar Robert kembali ia dengar. Pria itu memanggilnya seperti memanggil seorang budak yang tak memiliki harga diri. Ambilkan gelas. Perintah Robert yang belum tidur karena menikmati setiap penyiksaan yang ia lakukan pada Selviana. Selviana mencuci tangannya terlebih dahulu, kemudian mengambilkan gelas sesuai perintah Robert. Pria yang duduk di atas kursi roda terus saja menatapnya tajam dan memperhatikan setiap gerak-geriknya, membuat Selviana menjadi risih. Ini gelasnya, Tuan, kata Selviana yang menggunakan kata panggilan Tuan untuk Robert. Dulu ia selalu memanggilnya dengan sebutan kakak dan menjadi sosok yang sangat ia kagumi. Rang. Robert menepis gelas yang diberikan oleh Selviana hingga jatuh ke lantai dan pecah berhamburan. Tidak sudi aku meminum dari gelas yang kamu ambilkan, menjijikkan. Kalau tidak sudi, mengapa memintaku mengambilkan? Batin Selviana. Belum selesai membersihkan gudang dan kini ia harus menghadapi Robert yang sepertinya tengah emosi. Cepat bersihkan. Perintah Robert kemudian pergi dari sana dengan kursi rodanya. Selviana menghela nafasnya pelan dan mulai mengangkat pecahan gelas tadi. Matanya menerawang melihat benda-benda berkilat yang ada di hadapannya kini. Ia seperti menemukan benda berharga yang bisa menyelamatkannya. Sret. Selviana merasakan sesuatu yang hangat mengalir di pergelangan tangannya. Tak ada rasa sakit yang ia rasakan, justru ia tersenyum saat melakukannya. Aku bebaskan sekarang, gumamnya. Semakin lama pandangannya semakin kabur dan akhirnya terjatuh dan tak sadarkan diri.
Mata berwarna biru kehijauan itu mengerjap, merasakan cahaya yang begitu putih masuk melalui celah-celah kelopak matanya. Ketika menyadari bahwa ia bukan berada di surga ataupun neraka, Selviana menghela nafasnya pelan. Ia melihat seseorang tengah duduk di sofa sambil terlelap. Ya, dia adalah Jimmy, salah satu asisten pribadi Robert. Pria itu terbangun ketika mendengar pergerakan dari Selviana. "Kamu sudah sadar?" Selviana hanya diam sambil memperhatikan pria itu. "Mengapa menyelamatkanku? Tidak bisakah kalian membiarkan aku mati?" "Kamu tak akan mati dengan mudah, sebelum aku mengizinkannya," kata Robert yang ternyata baru memasuki ruangan setelah diantar oleh Eric ke ruang perawatan. Selviana menatap kehadiran Robert dan Eric dengan tatapan tajam. Ia tak suka semua pria-pria itu, ia membencinya. Ia kembali mengunci mulutnya dan tak mau menatap mereka semua. Sebelumnya, Selviana yang menyayat pergelangan tangannya dengan pecahan beling, terselamatkan oleh Jimmy yang datang ke sana karena mendengar teriakan Robert di tengah malam. Namun, yang ia temukan malah Selviana yang sudah tak sadarkan diri dengan pergelangan tangan yang sudah tersayat. Tanpa menunggu lagi, Jimmy langsung menggendong Selviana dan membawanya ke rumah sakit. Setelah itu, baru Jimmy menghubungi Eric untuk mengabarkan pada Robert di pagi hari. Dan disinilah Robert sekarang. Setelah berpikir bahwa tidak seharusnya ia tunduk pada Robert, ia menatap tajam pada pria itu. Jika ia ingin menghancurkan perusahaan Dat Jordi, biarkan saja. Bukankah Dat Jordi juga tidak peduli padanya? Selviana mencabut infus yang berada di punggung tangannya, kemudian melihat ke arah jendela yang bisa dibuka. Dengan cepat ia berlari ke sana dan ingin melompat. Terserah ia berada di lantai berapa, yang penting ia mati. Baru ia memanjat dan ingin terjun, seseorang menarik pinggangnya dan membawanya kembali ke atas berangkar. "Lepaskan aku!" teriak Selviana, namun Jimmy sama sekali tak melepaskannya. Asisten Robert itu langsung memanggil dokter dengan menekan tombol. "Setelah ini bawa dia pulang, Jim. Aku akan memastikan ia dikurung tanpa bisa melakukan apa-apa." Perintah Robert yang meminta Eric membawanya pergi dari sana. Di dalam mobil, Robert menghela nafasnya panjang. Jantungnya sedikit berdetak cepat saat melihat Selviana yang mencabut infusnya hingga darah berceceran di lantai dan berlari menuju jendela dan ingin terjun dari sana. Jika tadi Selviana benar-benar terjun, maka wanita itu tak akan selamat karena ruang perawatannya berada di lantai 5. "Anda baik-baik saja, Tuan?" tanya Eric saat melihat keadaan Robert dari spion tengah. "Aku tidak apa-apa, Rick," jawab Robert. "Oh ya, pastikan tak ada benda tajam di dalam kamar tidurnya karena aku tak mau ia mati sebelum aku selesai dengannya." "Baik, Tuan," kata Eric. Setelah mengantarkan atasannya itu ke kamar tidurnya, Eric langsung masuk ke dalam kamar tidur Selviana yang dulunya hanya kamar tua yang tak pernah dihuni dan dibersihkan. Memeriksa setiap sudut kamar tersebut dan memastikan tak ada benda tajam yang bisa digunakan oleh Selviana untuk mengakhiri hidupnya seperti tadi. "Kasihan sekali nasibmu," gumam Eric. Sementara itu di rumah sakit, Jimmy terus menemani Selviana. Ia memperhatikan wanita itu yang tengah diobati kembali oleh dokter karena lukanya kembali basah. Selain itu, luka di punggung tangannya akibat infus yang dicabut secara sembarangan juga membuat infus dipindah ke tangan sebelahnya. "Jangan lakukan lagi," kata Jimmy. Selviana menatap wajah Jimmy yang bisa dikatakan juga tampan seperti Robert. Namun, tak ada yang bisa mengubah rasa benci Selviana pada ketiga pria itu, yang telah membuatnya mengalami siksaan hidup yang sepertinya tak ada habisnya. "Jangan berpura-pura mengasihaniku,"
Terserah aku mau melakukan apa dengan hidupku. Bukankah hidupku ini juga tak ada harganya di mata kalian? Jangan membuatku tertawa dengan pura-pura memperhatikan. Kalian itu sama saja. Sama-sama tidak punya perasaan dan menyebalkan. Jimmy hanya diam mendengarkan ocehan Sylviana. Setelah mendapat persetujuan dokter, Jimmy membawa Sylviana pulang ke kediaman Robert. "Masuklah ke kamar dan beristirahatlah," kata Jimmy. Tatapan Sylviana padanya penuh kebencian sama seperti ketika wanita itu menatap Robert. Tak ada kata yang keluar dari mulut Sylviana, ia langsung berlalu menuju kamar tidurnya. Saat masuk ke dalam kamar tidurnya, Sylviana menatap ke sekeliling. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada yang mengacak-acak, hingga Sylviana langsung memeriksa barang-barang miliknya. Lanjut ke bab 04.